Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka Yesus berkata sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Minggu Paskah keempat, yaitu Sabtu minggu ini, gereja selalu merayakan hari Minggu Panggilan. Dan gereja bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah kalau ada pelayan. Terlebih pelayan-pelayan khusus. Imam, bruder, suster. Bahkan kemarin saat penetapan peneguhan Gereja Santa Maria Bunda Allah oleh Bapak Uskup ngendiko dengan mantap, akan ditambah imam kalau Gereja Santa Maria Bunda Allah menyumbang romo juga. Waduh, saya mikir, tahun kapan kuwi? Nek nunggu ada romo dari Maria Bunda Allah.
Puji Tuhan dan sungguh bersyukur saat ini ada 2 frater di gereja Santa Maria Bunda Allah atau dari umat kita. Yang pertama ini Frater Nicholas Kevin Sulistia Wardana. Ini putra Bapak Agustinus Agung Budi Sulistyo dari lingkungan Carolus. Semoga di bulan Mei nanti kalau boleh memohon untuk lingkungan Carolus berkenan mendoakan frater ini sehingga nanti boleh bertumbuh dan akhirnya mendapat rahmat tabisan. Ia adalah frater atau calon imam MSF. Lalu yang kedua, calon imam SVD Matias Adi Prasetyo, putra dari Bapak Ignatius Suwarto, lingkungan Benediktus. Saya juga sama mohon selama bulan Mei, bulan Maria, mungkin sekali di lingkungan ada ketekunan doa rosario, diselipkan mendoakan Frater Matias Adi Prasetyo. Semoga sungguh nanti di waktunya mendapatkan rahmat tabisan imamat. Amin. Kemarin belum lama saya juga bahagia sekali diminta memberikan rekomendasi calon suster. Semoga sungguh calon ini boleh diterima dan nanti bisa menjadi suster dari Paroki Santa Maria Bunda Allah. Dan semoga nanti juga ada doa mohon panggilan. Kita berdoa mohon panggilan, semoga sungguh kita mau dengan sukacita memohon panggilan. Tuhan, panggillah anak-anak kami, namun jangan ditambahi. Namun jangan anak saya ya Tuhan. Semoga kita mau terbuka agar gereja, terlebih juga gereja Maria Bunda Allah ini boleh bertumbuh, berkembang karena ada pelayan. Puji Tuhan, ada dewan pastoral, ada misinar, lektor pemazmur, prodiakon, lalu kor, organis. Itu sangat dibutuhkan. Namun juga sangat dibutuhkan adalah pelayan-pelayan yang secara khusus menanggapi panggilan imam, bruder, suster. Dan di hari Minggu panggilan ke-60 ini, Bapak Paus kita Fransiskus mengambil tema yang sangat indah. Panggilan adalah rahmat dan perutusan. Beliau mengatakan dalam suratnya, kita dipanggil untuk memiliki iman yang memberi kesaksian. Kemarin hari Senin saya wawancara 4 calon menjadi Katolik, orang dewasa, sukacita. Lalu di sana saya menyampaikan, menjadi orang Katolik itu tidak boleh egois, tidak hanya untuk diri sendiri. Oh gitu ya Romo. Lalu gimana? Kamu nanti akan masuk menjadi anggota lingkungan, anggota wilayah, anggota gereja paroki. Nah, semoga menjadi anggota yang aktif, bukan anggota yang non-aktif. Karena apa? Tidak diharapkan menjadi orang Katolik itu minimalis. Tahu orang Katolik minimalis? Yaitu seminggu sekali ke gereja Ekaristi. Itu minimalis. Karena apa? Karena itu kewajiban. Minimal 1 minggu sekali merayakan Ekaristi. Itu
baru tuntutan minimal. Kalau mau punya nilai plus, harus menambah. Aktif di lingkungan, jadi kelompok kur, ikut missindar, lektor, pemazmur, prodiakon, ikut kelompok doa, dan lain sebagainya. Baru nilai plusnya ada. Dan semoga sungguh dengan itu menjadi pribadi yang imannya subur. Kalau imannya subur, itu seperti tanah. Ditanami benih, benih sabda Tuhan akan tumbuh. Dan semoga dengan demikian ada kesuburan di keluarga kita masing-masing. Siapa Bapak Ibu yang pernah menyapa anaknya? Dek, kamu pengen jadi romo? Bruder, suster, siapa yang pernah menyapa? Pawang menyapa aja ndak pernah. Nah, paling tidak menyapa, ditanya. Sehingga nanti anak ini terngiang-ngiang. Oh, ada jalan hidup menjadi imam, bruder, suster. Dan semoga pertanyaan itu masuk dalam hati. Banyak yang ditanya oleh Romo, lalu sekarang menjadi Romo, bruder, suster. Nah, semoga ibu bapaknya juga berkenan bertanya. Puji Tuhan kalau lebih bertanya plus mendoakan. Nah, siapa pernah mendoakan semoga anak-anakku 1 atau 2 dipanggil menjadi imam, bruder, suster? Siapa pernah mendoakan? Kok sidik? Nah, semoga mau paling tidak menyapa lalu mendoakan. Sehingga nanti Tuhan akan berkenan hadir dan memanggil. Lalu yang kedua, dari Bapak Uskup kita. Bapak Uskup juga membuat sapaan di channel Keuskupan Agung Semarang dengan mengatakan gereja butuh. Nah, apakah kita mau menanggapi kebutuhan gereja? Gereja butuh pelayan-pelayan khusus. Dan semoga kita mau untuk menanggapi itu. Karena kalau tidak, bisa loh terjadi seperti gereja Eropa. Gerejanya sepi. Tidak ada lagi umat panggilan. Karena apa? Karena sedikit sekali pertumbuhan panggilan. Nah, semoga kita boleh menyuburkan panggilan dengan menanggapi teristimewa dengan sungguh-sungguh membuka kemungkinan, bahkan mendukung. Ada loh yang pamitan, Bu, Pak, saya pengen jadi romo. Ora oleh. Sampai akhirnya romo itu yang sekarang menjadi romo menunggu sampai ibu bapaknya sedo. Lalu kemudian setelah bekerja, lalu baru masuk menjadi frater dan sekarang menjadi romo di Keuskupan Agung Semarang ini. Dinamika panggilan sungguh luar biasa dan semoga kita mau membuka diri. Yang ketiga, gereja kita Santa Maria Bunda Allah Sabtu Minggu ini ada kegiatan istimewa. Pertama, dari Pia akan berkunjung ke panti asuhan. Dan semoga ini menumbuhkan iman kepedulian sehingga nanti boleh bertumbuh imannya dan di waktunya nanti menanggapi panggilan-panggilan khusus
untuk menjadi pelayan-pelayan gereja. Lalu orang muda Katolik kita, OMK Beato Carlo Acutis, Sabtu Minggu ini mengadakan kabar kemah akbar di camping ground The Emmerich Hotel di Salatiga. Ada 60-an lebih, hampir 70. Mereka berdinamika. Semoga mereka juga dengan bertekun dalam iman boleh membuka diri menjadi pribadi-pribadi yang mungkin dipanggil. Karena seperti kita punya anak, dipanggil ono sing ngeyel, etok-etok ra krungu. Nah, semoga kita semua mau membuka diri dan akhirnya panggilan bisa subur di gereja Maria Bunda Allah. Dan semoga di waktunya nanti ada imam, bruder, suster di paroki ini. Amin. Tenan lo ya. Pesannya tadi menyapa anak, mendoakan anak. Nanti malam ya ibu bapak ya. Amin. Tenane lho. Puji Tuhan. Dan semoga sungguh panggilan bisa subur seperti Tuhan menyapa, akulah pintu, tempat keluar dan masuk. Mari keluarga kita pergi dari rumah membawa Tuhan, masuk kembali ke rumah pulang membawa Tuhan, sehingga kita terjaga, bahkan iman kita bertumbuh, berkembang dan berbuah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.